Tidak semua luka terlihat. Ada yang tersimpan rapi di balik diam, di balik senyuman. Kadang kita terlihat baik-baik saja, tapi dari dalam ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah kejadian, sebuah ucapan, atau seseorang yang meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Dan waktu berjalan, tapi rasa itu tetap ada. Di titik itu kita mulai bertanya dalam hati, apakah aku harus seperti ini? Atau aku perlu belajar melepaskan? Memaafkan sering terdengar seperti hal yang sederhana. Tapi bagi hati yang pernah benar-benar terluka, itu adalah perjalanan yang sunyi. Dalam psikologi, memaafkan itu bukan berarti kita melupakan. Bukan berarti juga kita menganggap bahwa luka itu tidak penting. Tetapi, memaafkan itu adalah berdamai dengan keadaan dan melepaskan rasa dendam dalam hati. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Bapak Psikologi Pemaafan yaitu Robert Enright yang menjelaskan bahwa memaafkan adalah melepaskan semua luka yang ada dalam hati dan jiwa kita, lalu menggantinya dengan hal-hal yang lebih positif. Hal ini sesuai dalam pandangan Islam bahwa memaafkan itu bukan berarti menganggap kita telah melupakan luka yang kita alami, tetapi lebih untuk berlapang dada dan berdamai dengan keadaan. Karena memaafkan itu bukan tentang orang lain, melainkan kondisi jiwa dan mental kita. Seringkali kita merasa, kenapa ya kita sulit untuk memaafkan peristiwa tersebut? Kenapa ya hati kita terlalu sakit untuk bisa memaafkan perbuatan itu? Seringkali hal itu tidak berdasarkan pada peristiwanya, melainkan kita lebih fokus pada makna di balik peristiwa tersebut. Kadang muncul dalam pikiran kita, kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat kepada kita? Padahal orang tersebut baik. Kenapa sih kita diperlakukan seperti itu? Padahal itu menjadi tantangan kita sebagai manusia yang bisa berdamai dengan keadaan. Hal tersebut dalam psikologi sesuai dengan regulasi emosi, di mana emosi itu apabila dibiarkan dia tetap akan ada dalam pikiran. Bahkan ketika kita bisa meregulasi emosi tersebut, kita akan justru lebih baik. Di sisi lain, ego kita ingin mempertahankan luka itu karena kita merasa bahwa kita itu disakiti dan tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Padahal ketika kita bisa berdamai dengan keadaan tersebut, justru kita lebih sehat secara fisik dan mental. Karena dengan mempertahankan luka-luka tersebut, perlahan-lahan kita akan lelah dan itu akan berpengaruh pada psikologis kita dalam memaknai hidup ini. Ketika hati terus memegang luka, tubuh dan pikiran ikut merasakannya. Rasa marah yang tidak selesai bisa berubah menjadi stres. Pikiran menjadi lebih mudah gelisah dan hubungan dengan orang lain pun bisa ikut terpengaruh. Menurut American Psychological Association, emosi negatif yang dipendam dalam jangka waktu yang panjang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dalam Islam pun, hati yang penuh dendam sering digambarkan sebagai hati yang sempit, sulit merasa tenang, dan mungkin tanpa kita sadari, yang kita pertahankan selama ini justru yang paling melelahkan. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana dampak ketika kita tidak bisa memaafkan dan terus menyimpan luka itu menjadi sebuah fenomena balas dendam, dan itu akan berpengaruh terhadap psikologis, cara berpikir, bahkan kehidupan spiritual kita atau bagaimana kita dalam memaknai hidup ini. Lalu bagaimana cara untuk kita bisa memaafkan? Langkah yang pertama, akui luka tersebut. Ketika kita
mengakui luka tersebut, kita akan lebih mudah untuk menyembuhkan luka tersebut. Kita tidak berpura-pura kuat, tapi kita benar-benar mengakui bahwa luka itu sakit. Karena ketika kita bisa mengakui luka tersebut, maka kita akan mudah untuk proses penyembuhannya. Teknik yang kedua yaitu menggunakan cognitive reframing. Apa itu cognitive reframing? Jadi kita belajar melihat masalah itu dari sudut pandang yang lebih luas. Meskipun pada dasarnya kita tidak bisa mengubah apa yang sedang terjadi, tapi kita bisa mengubah cara kita berpikir untuk memaknai peristiwa yang terjadi. Cara yang ketiga yaitu melatih empati. Empati bukan digunakan untuk menganggap bahwa mereka itu benar, tapi untuk bisa kembali ke diri kita bahwa diri kita juga bisa salah. Jadi kita melihat bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu bisa terjadi pada diri kita sendiri dan kita bisa melukai orang lain. Jadi empati itu penting ya. Cara yang keempat yaitu kita menggunakan pendekatan spiritual. Ketika kita menjadi hati yang lebih tenang, maka itu adalah efek dari kita mengingat Allah. Ada konsep bahwa setiap luka, setiap masalah itu datang dari Sang Pencipta dan kita kembalikan pada Sang Pencipta. Tahapan ini menjadi tahapan dalam psikologi Islam, yaitu tahapan tasawuf. Kita melihat bahwa kita harus lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kita tidak menganggap bahwa luka itu hilang, tapi kita akan merasa lebih tenang ketika kita bisa merasa dekat dengan Sang Pencipta. Cara yang terakhir adalah memilih untuk memaafkan. Bukan berarti mereka itu pantas dimaafkan, tetapi karena kita peduli dengan diri kita sendiri, kita sayang dengan diri kita sendiri, maka kita memilih untuk memaafkan. Karena kita ingin hidup lebih tenang tanpa harus memikirkan permasalahan yang membuat kita terus terpuruk dalam keadaan yang tidak baik. Karena memaafkan itu kembali lagi ke diri kita tentang ketenangan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Ketika kita berhasil untuk berdamai dengan keadaan dan bisa memaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh siapapun, dengan peristiwa-peristiwa yang telah menyakiti hati kita, memaafkan bukan berarti kita lemah. Perlu kita ketahui bahwa memaafkan adalah suatu keberanian untuk melepaskan apa yang selama ini kita genggam dengan erat, luka yang selalu terpatri dalam diri, peristiwa-peristiwa yang selalu menyayat hati, bahkan peristiwa yang membuat kita tidak bisa berdiri lebih kuat lagi. Kita terus terpuruk dalam keadaan tersebut dan terus merasa bahwa kita selalu tersakiti. Padahal dengan memaafkan, kita bisa hidup lebih tenang lagi, bisa tumbuh lebih kuat lagi, dan bisa terus menikmati hidup dengan lebih indah lagi. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau mengetahui ada salah satu sahabat beliau yang membunuh pamannya Hamzah, beliau tidak membenci sahabatnya. Beliau memaafkan kesalahan tersebut dengan peristiwa itu, tapi beliau enggan untuk menemui bertatap muka dengan sahabatnya. Beliau memaafkan permasalahan tersebut, tapi beliau tidak melupakan atas kesalahan tersebut. Dari fenomena itu kita bisa melihat, bisa menjadi ibrah bahwa permasalahan apapun bisa kita maafkan karena lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk ketenangan hidup kita sendiri, dan untuk mental kita sendiri. Tapi kita tidak lupa dengan peristiwa tersebut. Jadi mari maafkanlah apa yang telah terjadi demi kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual diri sendiri. Tunggu apa lagi? Yuk sama-sama kita coba berubah dengan memaafkan setiap peristiwa yang pernah kita alami. Terima kasih, sampai ketemu di konten
selanjutnya.